Halo semuanya, selamat datang kembali di channel studio Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah short movie romantis yang sederhana, tapi ceritanya sangat relatable, terutama buat kalian yang mungkin agak pemalu atau introvert. Film pendek berjudul A Tiny Rom-Com in the Elevator ini menceritakan bagaimana dua orang yang sebenarnya saling tertarik justru kesulitan memulai percakapan karena rasa gugup dan terlalu banyak berpikir. Buat kalian yang pernah merasa canggung saat ingin menyapa seseorang yang kalian sukai, kemungkinan besar kalian akan merasa sangat relate dengan cerita di film ini. Karena terkadang, bagi seorang introvert, mengatakan satu kata sederhana saja bisa terasa sangat sulit. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian sudah mendukung channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita film menarik lainnya setiap harinya. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan kehidupan sehari-hari seorang pria Jepang bernama Shinji, seorang pekerja kantor yang memiliki kepribadian sangat pendiam. Ia menjalani rutinitas yang sama setiap hari, datang ke gedung kantor, menunggu lift, lalu naik menuju lantai tempatnya bekerja. Suatu hari, saat pintu lift terbuka, seorang wanita Taiwan bernama Lee masuk ke dalam lift yang sama. Lee adalah wanita Taiwan yang juga bekerja di gedung tersebut. Dari pertemuan pertama itu sebenarnya tidak ada percakapan sama sekali. Mereka hanya berdiri di dalam lift yang sempit sambil menunggu lantai tujuan masing-masing. Namun di dalam pikiran mereka, banyak hal terjadi. Shinji diam-diam memperhatikan Lee. Ia merasa wanita itu terlihat menarik dan berbeda dari orang lain yang biasanya ia temui di kantor. Di sisi lain, Lee juga menyadari keberadaan Shinji di dalam lift, meskipun ia mencoba terlihat biasa saja. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu di lift yang sama pada waktu yang hampir sama setiap pagi. Pada suatu hari, Lee berdiri tepat di hadapan Shinji. Dan dia pun mencium aroma wangi dari Lee. Saat Lee sedikit berbalik, Shinji langsung mengalihkan pandangannya. Pertemuan-pertemuan singkat itu membuat mereka mulai saling mengenali wajah satu sama lain. Meski tidak pernah berbicara, kehadiran masing-masing perlahan menjadi sesuatu yang mereka sadari setiap hari. Setiap kali pintu lift terbuka dan mereka melihat satu sama lain, ada perasaan gugup yang muncul. Ketika Shinji yang sudah tidak tahan, dia mencoba mengambil gambar Lee. Pada saat Lee menoleh ke arahnya, dia terkejut dan membuat HP-nya terjatuh. Lee yang mencoba mengambil HP-nya Shinji agar dapat berbicara dengannya, tetapi dia terlambat karena dengan cepat Shinji mengambil HP-nya kembali. Di dalam kepala Shinji, ia mulai membayangkan berbagai cara untuk memulai percakapan. Ia berpikir mungkin ia bisa mengatakan selamat pagi atau sekedar menyempuran senyum. Tetapi setiap kali kesempatan itu datang, rasa gugupnya mengurungkan niatnya. Sementara itu, Lee juga mengalami hal yang sama. Ia menyadari pria yang sering berada di lift bersamanya itu tampak pemalu. Kadang ia berpikir mungkin pria itu ingin berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Keheningan di dalam lift justru membuat pikiran mereka semakin aktif. Mereka membayangkan kemungkinan-kemungkinan kecil. Bagaimana jika mereka mulai berbicara? Bagaimana jika mereka bisa saling mengenal? Atau bagaimana jika pertemuan singkat di lift itu sebenarnya bisa menjadi awal sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Namun setiap kali lift berhenti di lantai tujuan, momen itu selalu berakhir tanpa kata. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Mereka terus bertemu, terus saling memperhatikan secara diam-diam, tetapi tetap tidak ada percakapan yang benar-benar terjadi. Kadang mereka saling melirik sebentar, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan agar tidak terlihat terlalu jelas. Pada saat Lee terlambat masuk ke lift, Shinji yang mengira kalau Lee mengetahui Shinji menguntitnya, Shinji mulai ketakutan karena Lee yang mulai mendekatinya dan ingin melihat namanya. Bukan untuk sesuatu yang buruk, melainkan dia hanya ingin mengetahui namanya. Akan tetapi Shinji yang ketakutan dan salah paham, dia menutup papan namanya, membuat Lee menjauh dan itu membuatnya malu. Situasi ini membuat perasaan mereka semakin rumit. Shinji mulai menyadari jika ia terus diam, hubungan apapun tidak akan pernah terjadi. Tetapi keberanian untuk memulai percakapan tetap terasa sangat sulit baginya. Lee pun merasakan hal yang sama.
Ia merasa ada sesuatu yang menarik dari pertemuan singkat mereka di lift, tetapi karena tidak pernah ada kata yang terucap, semuanya tetap menggantung. Besoknya, seorang wanita datang di antara mereka dan memberi Shinji sebuah kopi dan bertanya bagaimana kabarnya sejak datang ke Taiwan. Saat mereka mengobrol, Lee yang berada di belakang terbakar api cemburu melihat mereka. Sejak saat itu, dia mulai belajar bahasa Mandarin agar dapat bisa ngobrol dengan Lee. Lift yang awalnya hanya menjadi tempat transit singkat, perlahan berubah menjadi ruang kecil yang penuh dengan ketegangan, rasa penasaran, dan kemungkinan yang belum terwujud. Besoknya, Lee datang pagi-pagi sekali agar dapat bertemu dengan Shinji lebih awal. Dia menunggunya dalam keadaan yang masih ngantuk. Dia tidak sadar kalau Shinji sudah ada di dekatnya. Shinji mulai mengeluarkan kamus mininya. Ketika ingin mengajaknya berbicara, Lee pergi. Bukan karena dia tidak suka, melainkan dia sangat gugup. Dengan sedikit perasaan kecewa, dia meremuk kertas itu dan ingin pergi dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba Lee datang dari pintu yang lain, dan dia melihat kalau Shinji sudah pergi dari sana. Seketika dia terkejut, karena ternyata Shinji kembali dan menemuinya. Dengan perasaan yang berbunga-bunga, mereka masuk lift bersama dan memulai kisah cinta mereka baru. Akhirnya, semua keberanian yang ia kumpulkan tidak sia-sia. Dari sekedar tatapan dan keraguan, kini Shinji berhasil mendapatkan hati Lee, orang yang selama ini diimpikannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapatmu tentang film ini. Dukungan kamu membantu channel ini terus berkembang.